Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Haleluya. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri dulu. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Dan untuk semua saudara yang ada di belakang, untuk kita mengisi bangku-bangku yang ada di depan. Come on saudara, kita mau isi dulu bangku-bangku kita yang di depan. Ayo. Seberapa kita yang siap bersukacita pagi hari ini? Kita beri tepuk tangan dong yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Sebelum kita lebih lagi memuji menyembah Tuhan kita, mari kita mau bersatu di dalam doa saudara. Kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kau tibakan kami di tempat ini dengan segala selamat tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Membawa setiap rindu kami, membawa setiap persembahan kami yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ibadah kami pagi hari ini Bapa. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biar Kau yang beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Dan memenuhi tempat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk teman kami yang dalam perjalanan, kiranya Kau percepat langkah mereka untuk tiba di tempat ini bersama dengan kami memuji-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, pagari tempat ini Bapa, dari lantai bawah hingga lantai tertinggi Tuhan, kiranya Tuhan penyertaan memenuhi hotel ini Tuhan Yesus, dan hadirat-Mu Bapa. Kami akan percaya Tuhan ketika kami pulang dari tempat ini tidak seperti kami datang. Tapi kami pulang membawa sesuatu yang besar. Membawa sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami yang pertama ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara. Tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau lebih lagi bawa penyembahan kita bagi Dia, katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih, Yesus Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, semua kasih setia-Mu. Datang ke hadirat-Mu, kami bawa sembah kami, bawa setiap pujian kami ke hadirat-Mu Tuhan. Biar segala kemuliaan hanya bagi-Mu, segala sembah bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami sembah.
Tuhanmu, katakan untuknya. Yes Lord Jesus, tiada yang lain. Benar Tuhan, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah dalam hidup kami Tuhan. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah dalam hidup kami Tuhan. Walau dunia tidak semakin baik akhir ini Tuhan, tapi kami yakin dan percaya penyertaan-Mu selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang dapat kami beri Bapa selain pujian penyembahan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Lebih lagi kita sembah Dia, lebih lagi kita sembah Dia. Ya namanya Sakaya Ramboya Sikaya Ranamaya Sakaya. Naikkan setiap ucapan syukur-Mu bagi Dia, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kami, untuk setiap keberkat-berkat-Mu dalam hidup kami, untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ini yang menjadi pengakuan kami pagi hari ini Tuhan. Ya la 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 la. Ya la 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 maya sana na ma 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 maya se. Ya la la maya sakaya ramo. Thank you Lord. Ya ma 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 sikaya ramo ya sakaya ramo ya se. Tidak pernah kami berhenti mengucap syukur untuk Tuhan. Ya ma 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 ya sekaya la 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 la. Ya ma 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 ya sekaya ramo. Kami sembah Kau Bapa di dalam roh dan kebenaran kami. Inaya Rabaya Sikaya Ramo. Haleluya. Yes Lord. Yes Lord Jesus. Ya Rabaya Sikaya Ramo. Ya Baya Rabaya Sakaya Ramo. Highest,
lagi buat Tuhan kita, katakan Hosana. Hosana in the highest. Let our King be lifted high. Hosana, Hosana, Jesus. Biar namamu semakin ditinggikan di atas pujian kami Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Yes Lord. Hosanna, be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Lebih lagi katakan Jesus, Jesus, you be lifted higher, higher. Sekali lagi katakan buat dia, Jesus, you be lifted higher, higher. Amin Tuhan. Let our King be lifted up. Hosanna, yes Lord, in the high Jesus. Let our King be lifted up. Sekali lagi. Katakan lebih lagi buat Tuhan kita. Hosanna in the highest. Let our King be lifted high. Let our to the King of Kings, Jesus. Ya mama maya sekaya rana maya. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sampai hari ini kami boleh ada, itu semua karena anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap detak jantung yang kami peroleh sampai hari ini Tuhan, semua karena pemberian-Mu Tuhan. Satu kesempatan yang begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kami datang ke tempat-Mu yang kudus ini. Kami menundukkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Sebagai rasa syukur kami atas di mana Engkau selalu baik, terlalu baik dalam hidup kami sampai detik ini Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh baik Tuhan.
Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa atas bangsa dan negara kami ini Tuhan. Berbicaralah Engkau atas bangsa kami ini Tuhan. Lawatlah bangsa kami mulai dari Sabang hingga Merauke ya Tuhan. Biarlah kiranya damai sejahtera sukacita yang daripadamu tinggal atas bangsa kami ini Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bangsa ini adalah miji matamu Tuhan. Kami percaya Engkau sedang bekerja atas bangsa kami ini. Karena kami melihat semua Engkau ungkapkan. Kebenaran demi kebenaran terus terjadi bagi bangsa kami ini. Yang tertutup hari ini sedang dibukakan Tuhan. Kami percaya karena Engkau bekerja atas bangsa kami ini. Karena kami bangsa kami ini akan semakin hari Tuhan akan pulihkan. Berkati Bapak Jokowi, bahkan Ma'ruf Amin, bahkan jajaran yang tertinggi, jajaran yang terendah sekalipun Tuhan. Kami yakin dan percaya roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Sehingga keputusan-keputusan yang mereka ambil Tuhan, keputusan yang daripadamu. Sehingga kami yakin dan percaya hikmat yang daripadamu, hikmat marifat Engkau pasti berikan bagi hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati semua gubernur, bahkan wali kota, bahkan sampai RT RW sekalipun Tuhan, Engkau berkati hidup mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Demikian juga Tuhan kami berdoa atas hamba-hambamu Bapak Nikonoto Harjo beserta wakilnya, bahkan Bapak Wiwiko Mulyono beserta wakilnya, bahkan Bapak Rudi Siregar yang kami kasihi di tempat ini beserta wakilnya Tuhan. Kami percaya hidup mereka ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau mengurapi mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki Tuhan. Sanggupkan mereka Tuhan untuk membawa kabar baik sampai ke seluruh dunia ini Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Berkati setiap istri, berkati setiap anak-anak mereka, cucu-cucu mereka diberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga Tuhan kami berdoa atas tempat ini, Hotel Aston ini Tuhan. Mulai dari lantai basement sampai lantai 15 Tuhan. Kami yakin dan percaya urapan Tuhan ada di tempat ini Tuhan. Api Tuhan ada di tempat ini ya Bapa. Kami yakin dan percaya gereja-Mu ada di tempat ini membawa berkat ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan setiap tamu-tamu yang ada di tempat ini Engkau berkati Tuhan. Kau gerakkan setiap hati mereka. Mungkin mereka haus untuk menerima kebenaran. Oleh sebab itu Tuhan kami yakin dan percaya kami mengangkat tangan kami Tuhan. Hanya Engkau yang mampu menggerakkan hati mereka. Sehingga mereka boleh hadir di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya bangku-bangku yang kosong hari ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang baru. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati setiap owner, berkati mereka yang ada di tempat ini, manajer, bahkan juga office boy ya Tuhan, sapamnya Engkau berkati berlimpah-limpah ya Bapak. Terima kasih Bapak. Demikian juga Tuhan, kami yang hadir saat ini, berkati setiap jemaat GBI BKP Aston yang hadir saat ini Tuhan. Engkau yang ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Pusatkan setiap hati kami Tuhan, supaya kami terfokus di dalam Engkau Tuhan. Segala kuasa-kuasa hal apapun yang mencoba untuk melakukan hal yang tidak baik dalam hidup kami, pusatkan perhatian kami Tuhan untuk melakukan hal-hal yang lain. Hari ini kami mau tolak, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Kami mau ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati kami semuanya Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa, sebentar kami akan dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu. Mari kita arahkan tangan kita kepada hamba-Nya, kepada Bapak Pendeta Lukas Pohan Hendra Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau yang mengutus hamba-Mu ke tempat ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang mengurapi hamba-Mu ini mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kata kalimat yang keluar dari hamba-Mu ini Tuhan berasal daripada Engkau. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini akan menjadi berkat bagi setiap orang Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sehingga kebenaran firman-Mu Tuhan yang ditaburkan yang hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya. Yang sakit disembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar Tuhan. Kami yang lumpuh berjalan Tuhan. Kami yang hari ini buta akan Tuhan berikan penglihatan yang luar biasa Tuhan. Iman kami yang suam-suam kuku, Engkau pasti berikan kegairahan Tuhan bagi hidup kami hari ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan.
mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kiranya namamu saja yang dipermuliakan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat dong. Haleluya. Mau lebih lagi diberkati Tuhan siang hari ini saudara? Amin. Coba kita mau beri tos kanan kiri, katakan, ayo bangkit di dalam Tuhan. Ayo bangkit di dalam Tuhan. Yes. Haleluya. Hidup kami takkan sama Tuhan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenarannya selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yang percaya Tuhan kita serukan. Haleluya. Yes. Katakan buat dia. Yeay. Kaulah satu-satunya. Amin. Sumber dari segalanya. Kau kebenarannya selalu ku pegang. Kau keyakinan kami Tuhan. Kau keyakinan, yes, untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Katakan buat dia. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Katakan lebih lagi. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin Tuhan. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Sungguh hidup kami takkan sama dulu, sekarang dan selamanya. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa Yesus telah menyelamatkan hidup kita? Amin, saudara. Amin. Yang percaya lebih lagi sorakan haleluya. Kita mau lebih lagi bersorak buat Tuhan kita. Amin. Tuhan Engkau hadir pagi hari ini. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Amin. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Amin. Katakan ya buat dia. Diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tata
Tuhan kita serukan. Haleluya Tuhan. Katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Sama-sama katakan buatnya. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka. Bersama dengan lebih lagi serukan. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian. Amin. Senada dengan surga, kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka. Bersama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya. Haleluya. Coba sebelum kita duduk katakan, Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Silakan duduk saudara. Sebentar kita akan menyaksikan Voice of Pentecost. Shalom saudara, percakapan mengenai pencurahan Roh Kudus telah menjadi salah satu topik yang sangat sering dibahas. Berhubungan dengan ini, salah satu pokok diskusi yang sering kali muncul adalah mengapa ada istilah Pentakosta ketiga. Bukankah peristiwa Pentakosta merupakan sebuah peristiwa final, unik, dan spesifik yang tidak mungkin terulang kembali? Mari kita telusuri apa yang Alkitab katakan mengenai hal tersebut. Insan Pentakosta memahami bahwa pencurahan Roh Kudus bukanlah sebuah peristiwa yang final dan yang tidak mungkin terulang lagi, melainkan sebagai penggenapan awal dari janji Bapa, yakni pencurahan Roh Kudus sebagaimana juga telah dinubuatkan dan perjanjian lama, yaitu yang masih dan akan terus berlangsung sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Alkitab pun menunjukkan, meskipun tidak semua, tetapi ada nubuatan tertentu di mana penggenapan dari nubuatan tersebut terjadi berulang kali. Ini berarti bahwa ketika nubuatan tersebut terjadi dalam suatu kurun waktu, bukan berarti nubuatan tersebut sudah tidak ada pengenapannya lagi. Justru pengenapan awal dari sebuah nubuat berperan sebagai model atau contoh yang menunjukkan betapa luar biasanya potensi dari pengenapan itu nantinya. Inilah yang kita kenal dengan multiple fulfillment of prophecy. Contohnya peristiwa pencurahan Roh Kudus secara luar biasa yang terjadi di kamar loteng atas di Yerusalem. Pada waktu itu, kejadian ini sangat dramatis sehingga menarik perhatian banyak orang yang saat itu sedang berziarah ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Yahudi. Namun, apakah ini merupakan penggenapan akhir dari nubuatan Yoel? Mengingat bahwa masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam nubuatan Yoel dalam peristiwa Pentakosta, yang diantara lainnya adalah pertama, bahwa Roh Kudus belum dicurahkan atas semua manusia, melainkan hanya dalam kelompok yang terbatas dan dalam cakupan area yang terbatas. Yang kedua adalah tanda-tanda heran di langit dan di bumi yang tidak nampak dalam peristiwa Pentakosta. Dan yang ketiga adalah bahwa hari Tuhan belum datang, yaitu hari di mana Tuhan Yesus akan datang dan duduk di tahtanya sebagai hakim yang adil. Pasca pencurahan Roh Kudus di kamar loteng atas,
Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39 berkata, "Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Albert Barnes mengatakan bahwa pernyataan dalam ayat tersebut tidak terbatas hanya kepada orang-orang Yahudi, melainkan berlaku juga bagi generasi yang masih jauh, yakni generasi di masa kini dan juga bagi orang-orang non-Yahudi atau Gentiles. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penggenapan akhir dari nubuatan Yoel tidak berhenti di peristiwa Pentakosta di Kamar Loteng, tapi juga terjadi di awal abad ke-20 melalui peristiwa Azusa Street Revival yang merupakan Pentakosta kedua dan sekali lagi sedang terjadi dalam era kita sekarang ini. Pentakosta ketiga sedang dan akan terus terjadi dalam cakupan area yang mendunia. Peristiwa ini juga akan disertai oleh tanda-tanda heran dan ajaib dan akan mengarah kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tentunya istilah Pentakosta ketiga bukanlah istilah yang dibuat-buat oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo sebagai hamba Tuhan yang menerima tuntunan dan visi ini, melainkan berdasarkan preseden penggunaan terminologi Pentakosta kedua yang sudah dikenal sejak awal abad ke-20. Beberapa catatan dokumentasi penting yang mencatat hal ini adalah Australasian Record, volume 39, nomor 19, yang menuliskan sebuah artikel berjudul "The second Pentecost will be even greater than the first." Wesley Mylan juga menyebutkan peristiwa Pentakosta kedua dalam bukunya The Latter Rain Covenant. Frank Bartleman dalam bukunya How Pentecost Came to Los Angeles juga menggambarkan dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan buku Passover, Pentecost, and Parousia, di mana yang menjadi editor adalah para profesor aliran Pentakosta dari Pentecostal Theological Seminary, juga menyebutkan Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Jadi, dengan adanya presiden terminologi Pentakosta kedua ini, maka jika seseorang menolak Pentakosta ketiga atas dasar bahwa Pentakosta tidak berulang, itu artinya dia juga menolak Pentakosta kedua, yang sama dengan menolak gerakan Pentakosta secara keseluruhan. Tentunya, untuk sebuah kegerakan bisa disebut sebagai peristiwa Pentakosta, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah peristiwa Pentakosta bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Yang kedua adalah penekanan terhadap bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah bahwa peristiwa Pentakosta harus memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Dengan itu, kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 sedang dan akan terus terjadi dalam skala yang jauh lebih besar dan dahsyat pada zaman ini, sampai amanat agung diselesaikan dan Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau siapkan hati kita akan diberkati dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siapkan hati kami pagi hari ini Tuhan. Berfirmanlah Kau bagi kami Tuhan. Haleluya. Meskipun aku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau
Tuhan kita yang dahsyat. Kami ameni pujian ini Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kami lihat Tuhan, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Sudah kita semua bangkit berdiri. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yes Lord Jesus, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Silararabayaralaba sikitakayaralabayaralaba. Enararabayaralabayaralaba se. Haleluya. Sinararabayaralamoyaralabo. Sinararabayaralabayarala. Sinararararara. 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 Sikilarara. Sikilarara. Terima kasih buat kemurahan hidup yang Kau percayakan sampai detik ini dalam hidup kami. Terlebih itu perkenanan hidup yang Kau taruh dalam hidup kami sampai detik ini juga. Sebab itu kami bangga, kami kagum punya Bapa seperti Engkau Yesus. Siapakah kami ini Bapa? Sehingga kami berharga di mata-Mu.
Siapakah kami ini Yesus, sehingga kami boleh menjadi biji mata-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang terbesar pagi hari ini. Engkau masih mau menghampiri setiap kami untuk membuat hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Inilah arti kemurahan hidup yang Kau percayakan sampai detik ini dalam hidup kami. Sebab itu, lewat hadirat-Mu pada pagi hari ini, kami tidak mau sia-siakan waktu yang sejenak ini. Kami rindu mengalami hadirat kuasa-Mu. Dengan kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu di dalam firman-Mu ada pertolongan. Di dalam firman-Mu ada kekuatan. Dan di dalam firman-Mu ada keselamatan. Sebab itu layakkan hamba-Mu, perkenankan hamba-Mu untuk boleh menjadi penyambung lidah-Mu. Dan sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Dan kuasai setiap pendengaran hati pikiran kami. Biarlah setiap umat-umat di tempat ini pada pagi hari ini, ketika kami boleh menerima kebenaran kuasa firman-Mu, kami percaya ada kesembuhan terjadi, ada pemulihan, ada terobosan, ada karya Tuhan yang ajaib terjadi pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Berikan kami pendengaran seorang murid. Biar setiap firman-Mu kami boleh menjadi penerobos iman di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Dengan segala kerendahan hati kami ucapan syukur dan sukacita kami hanya di dalam satu nama. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom umat-umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalomnya kok masih setengah-setengah ya. Masih ada sesuatu yang mengganjal gitu ya. Belum plong semua ya. Padahal tadi kita sudah muji Tuhan dalam hadirat Tuhan luar biasa ya. Saya percaya di dalam setiap pujian dalam ibadah ada kuasa Tuhan bekerja. Amin. Saya menyapa umat-umat Tuhan sekali lagi di tempat ini. Umat-umat Tuhan yang diberkati Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa, bukan biasa di luar ya. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Pertama-tama saya bersyukur kepada Bapa Surgawi. Allah yang kita tinggikan, Allah yang kita agungkan di dalam nama Yesus. Oleh karena kemurahan dan keagungannya dan kasih karunia-Nya boleh menyertai kita semua. Hari ini kita boleh beribadah, ini satu kemurahan Tuhan. Ya, kita tahu masa pandemi yang berkepanjangan membuat kita tidak bisa beribadah dengan leluasa ya. Nah, pagi hari ini terlebih dalam hidup saya masih dipercaya boleh melayani Tuhan, boleh menjadi hambanya. Semua ini bukan karena kuat gagah saya, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Dan terlebih itu saya tidak lupa mengucapkan banyak beribu-ribu terima kasih buat keluarga besar gereja setempat di tempat ini yang sudah mempercayakan pagi hari ini untuk saya boleh ada di tengah umat-umat Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Gak ada yang amin kalau luar biasa ya. Biasa di luar kali. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Terlebih itu saya sangat berterima kasih buat kehormatan dan kepercayaan yang dipercayakan saya oleh hambanya selaku gembala sidang di tempat ini, Pak Rudi Siregar, yang sudah mempercayakan pagi hari ini untuk saya boleh ada di tengah umat-umat Tuhan yang dikasihi Tuhan di tempat ini. Puji nama Tuhan. Ya, seberapa banyak yang belum pernah tahu saya bisa lambaikan tangan. Yang belum pernah tahu saya. Wah, saya katakan kasihan deh loh. Kata orang gak kenal maka gak sayang. Saya kenalkan wajah yang ganteng ini. Haleluya. Nama saya adalah Lukas Pohan Hendra. Biasa kalau orang gak tahu belakangnya dikira saya orang Batak. Ya, ada pohannya soalnya. Ya, saya kelahiran Medan, besar Surabaya, arek Surabaya. Saya pindah di Jakarta baru hampir mau 3 tahun. Di bulan 2020, bulan 10 saya pindah di Jakarta. Saya tinggal di Cakung. Ya, puji nama Tuhan. Kalau untuk pelayanan di Bekasi atau di Jakarta sekitarnya itu sudah sering ya. Ya,
termasuk pelayanan di mana, di beberapa rayon GBI, GBI Dr. Yanto, Pak Wiwiko yang di Cikarang, itu sering waktu dulu waktu beliau belum tahu saya pindah di Jakarta. Ya puji nama Tuhan, ya saudara melihat dengan segala keterbatasan saya, tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas bagi setiap kita. Ya pagi hari ini saya tidak akan berlama-lama lagi. Saya rindu kita sama-sama boleh mengalami kebesaran kuasa firman Tuhan pada pagi hari ini. Sama-sama kita boleh membuka satu kisah yang menarik, kisah yang membuat satu inspiratif bagi setiap iman kita, saudara, pagi hari ini. Mungkin kisah ini sudah tidak asing bagi pendengaran telinga kita. Tapi kita mau melihat sesuatu hal yang luar biasa. Oh ya, saya belum perkenalkan usia saya ya. Usia saya 46 tahun. Ya. Dan kebetulan saya belum berkeluarga. Tadi saya sudah koordinasi dengan Bapak Ibu Gembala. Di luar ada meja pendaftarannya. Mau daftar? Mau daftar buat anaknya atau buat dirinya sendiri. Tapi mohon maaf kalau banyak tereliminasi. Haleluya. Sekedar bercanda ya. Ya, mari kita buka di dalam kitab saya. Tahu kitab saya di mana? Kitab saya namanya siapa? Tadi nama saya apa? Lukas. Masih belum mudeng ya. Kitab Lukas pasal 17 dimulai ayat 11 sampai 19. Perikopnya atau konteks di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19 ke 10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihani kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi apa saudara? Tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungguh di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian apa yang menjadi pembacaan pagi hari ini dalam konteks ke-10 orang kusta di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Kisah ini mungkin sudah tidak asing bagi pendengaran telinga kita. Berapa kali kita mendengar kisah tentang 10 orang kusta ini. Tadi saya mengawali bahwa kisah ini membawa satu inspirasi bagi iman kita. Dan pagi hari ini kita mau melihat. Ya saudara, di zaman dulu ketika orang mengalami penyakit kusta ini saudara. Kusta ini gak mudah saudara. Ketika orang mengalami penyakit kusta, hidup mereka ini sangat sepertinya udah tamat riwayat mereka. Hidup mereka sudah finish. Ya. Kenapa saudara? Karena penyakit kusta ini di zaman itu bisa dikatakan penyakit kutukan dari Tuhan. Penyakit yang sangat najis. Dan tidak ada orang yang mau bersentuhan dengan orang yang mengalami penyakit seperti ini. Saudara. Di Surabaya, saya pernah kunjungan ada dinas. Mereka seperti dikasih satu tempat oleh pemerintahan, satu perkampungan. Orang-orang yang mengalami terjangkit kusta. Sampai ada yang sudah sembuh. Ketika kami berkunjung ke sana, itu pun kita tidak bisa berinteraksi secara dekat. Harus jarak berapa meter. Karena ada yang belum sembuh. Nah, kita memberikan bantuan di sana. Nah, saudara, orang mengalami penyakit seperti ini, hidup mereka sepertinya riwayat mereka sudah finish, sudah tamat. Kenapa saudara? Bukan hanya penyakit yang mereka derita, tapi penolakan lingkungan masyarakat. Ya, itu sangat menyedihkan. Mereka dikucilkan, diasingkan, bahkan mungkin bisa dikatakan orang yang terbuang. Bagaimana mereka bisa menjalankan hidup sehari-hari? Maaf kata, hidup mereka hanya butuh belas kasihan pada uluran tangan manusia. Maaf kata, uluran tangan manusia pun memberikan sesuatu seperti melemparkan sesuatu kepada binatang.
Karena mereka nggak mungkin memberikan satu bantuan dengan, oh aku kasih dengan baik-baik. Enggak, mereka melemparkan. Karena jarak berapa meter mereka nggak mau bersentuhan. Itu pun kalau ada orang yang tergerak mau memberikan kehidupan mereka. Coba saudara bayangkan bagaimana ke-10 orang kusta ini bisa hidup. Alangkah menyedihkan, alangkah sangat mengenaskan hidup mereka. Mungkin bisa dikatakan hidup mereka mungkin, ya Tuhan lebih baik saya mati aja deh. Lebih baik saya mati aja deh. Mungkin pikiran kita seperti itu. Tapi pagi hari ini saya mau katakan saudara, seberat apapun hari-hari ini yang saudara lewati, saudara dan saya. Mungkin pergumulan proses demi proses yang saudara sedang jalani. Mungkin saudara hari-hari ini dalam titik yang paling terendah, titik yang paling terberat dalam hidup saudara. Kita mau belajar dari ke-10 orang kusta ini. Bagaimana mereka bisa mengalami kuasa Tuhan. Bagaimana mereka boleh mengalami kuasa daripada Yesus. Bagaimana mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan. Saya percaya di tempat ini kita semua ingin mengalami pertolongan Tuhan. Kita ingin mengalami kuasa Tuhan. Dan saya percaya tidak ada satu orang pun di tempat ini yang tidak mengalami kebaikan Tuhan. Ya saudara. Nah sebab itu pagi hari ini kita mau belajar. Ada berapa hal yang kita mau lihat. Lewat keadaan ke-10 orang kusta ini saudara. Ke-10 orang kusta ini sangat luar biasa saudara. Seorang kusta ini adalah menjadi inspirasi iman bagi setiap saudara dan saya. Kita mau melihat. Kembali kita lihat di ayat ayat 11 sampai 12. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Perhatikan, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui siapa saudara? Menemui dia. Dia itu siapa saudara? Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Nah, saudara, yang pertama, ke-10 orang kusta ini kunci daripada mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan atau kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Yaitu kunci pertama adalah datang menjumpai Yesus. Saya percaya pagi hari ini saudara datang bukan menemui Bapak Gembala saudara atau orang yang saudara kenal di tempat ini. Tapi karena rindu menemui Yesus. Amin. Nah, menemui Yesus. Kunci pertama adalah bagaimana kita bisa mengalami kuasa Tuhan adalah menemui Yesus. Ini yang menjadi satu pengharapan dalam hidup ke-10 orang kusta yang sudah tidak ada harapan. Kuncinya mereka ada harapan ketika mereka menemui Yesus. Nah, tapi di sini orang yang menemui Yesus itu seperti apa? Nah, di bagian terakhir katakan mereka tinggal berdiri agak. Nah kan aneh saudara. Ingin menemui Yesus tapi berdiri tinggal agak jauh. Why? Kenapa saudara? Ya. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Ingin menemui Yesus tapi berdiri agak jauh. Kayak ada rasa takut. Emang di situ ada poisland atau dilarang mendekati Yesus atau sesuatu yang membatasi? No. Tapi kenapa mereka berdiri tinggi agak jauh? Yang pertama saudara. Orang datang menemui Yesus. Kenapa ke-10 orang kusta ini berdiri agak jauh? Orang yang datang menemui Yesus, ke-10 orang kusta ini punya kesadaran diri. Mereka tahu siapa diri mereka. Datang menemui Yesus. Aku ini orang berpenyakitan. Penyakitku ini menular. Saya tidak berhak untuk dekat dengan Yesus. Mungkin ada sesuatu rasa minder, rasa sesuatu hal yang mengkhawatirkan karena kondisinya. Dia takut mendekat ataupun nanti jadi cemoohan orang pada saat yang sedang ngerumuni Yesus. Mungkin dia berpikir seperti itu, tapi di sini saudara, saya renungkan mereka punya kesadaran diri.
sangat tinggi. Satu hal saudara, ketika kita datang pada Yesus, harus punya sebuah kesadaran diri. Ada begitu banyak orang tidak menyadari datang pada Yesus. Bahkan maaf kata, mengintervensi Yesus. Apa yang harus Yesus buat itu seharusnya ada dalam hidup saya. Yesus harus menjawab segala apa yang saya mau, apa yang saya inginkan, apa yang saya kehendaki dalam hidup saya. Banyak orang datang menemui Yesus tidak penuh dengan kesadaran diri tapi mengintervensi, saudara. Ini namanya orang yang gak punya kesadaran diri. Nah, orang kalau datang sama Yesus harus punya kesadaran diri. Bakal Daud pun datang pada Tuhan, dia penuh dengan kesadaran diri. Ketika dia sudah melakukan satu pelanggaran, dia katakan. Banyak di antara kita ketika kita dalam persoalan, dalam masalah, kita bukan introspeksi diri, tapi menyalahkan sebuah proses yang Tuhan izinkan. Kita mengintervensi Tuhan, menyalahkan Tuhan. Itu ada begitu banyak. Hari-hari ini kita tak menyadari diri kita siapa. Sebetulnya Tuhan harus berbuat apa yang saya mau. Karena dia yang menciptakan saya, dia yang menghadirkan saya di muka bumi ini. Dan dia yang menghadirkan masalah buat saya. Apa yang saya harus perbuat Tuhan? Apa yang saya harus ini? Lakukan Tuhan, sesuatu hal. Sepertinya kita memaksa Tuhan. Saudara, saya lihat di sini sudah sebagian menjadi orang tua ya. Kalau kita punya anak lebih daripada satu ya. Tipikal anak kita pasti karakternya berbeda dengan anak pertama dengan anak yang kedua. Ya, ini anak pertama tiba-tiba datang, saudara. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba datang dengan sesuatu hal apa ya? Ma, Pa, mau dibantu apa enggak? Aku bantuin. Mama butuh pertolongan apa, Papa butuh pertolongan apa. Aku kerjain deh. Kita sebagai orang tua pasti tahu. Biasanya kita panggil anak ini sampai pita suara mau lepas dia nggak nyaut. Tapi ini tiba-tiba nggak ada angin, nggak hujan. Baiknya kayak malaikat kesiangan hari. Kita sebagai orang tua pasti tahu anak ini ada maunya. Betul saudara? Nah. Dari situ kita tahu sebelum anak ini ngomong, pasti kita udah ngomong, tumben kamu baik, pasti ada yang kamu mau. Sebelum minta pun kita sudah tahu bahwa anak ini kalau kita bisa beri, kita pasti beri. Beda dengan anak yang kedua misalnya. Datang tiba-tiba gak ada angin, gak hujan, marah-marah. Ma, Pak, aku butuh ini, aku butuh itu. Kalau mama gak bisa, papa gak bisa, saya udah gak mau sekolah lagi. Buat apa saya sekolah? Saya minta ini aja gak bisa diturutin. Selama ini saya udah mulai hitung-hitungan. Selama ini saya udah nurutin papa mama. Apa maunya, papa mama udah aku turutin. Kali ini saya butuh ini, papa gak bisa nyanggupin, mama gak bisa nyanggupin. Buat apa? Saudara, anak seperti ini. Sekalipun kita mampu memberikan apa yang dia mau. Tapi kalau kita mendidik atau mengasihi anak ini, kita akan memperlambat apa yang dia minta. Kita sedang mendidik dia. Betul saudara. Sebaliknya Allah Tuhan Bapa kita di surga. Bukan dia Allah yang tidak sanggup memberikan segala apa yang kau butuhkan, apa yang kau inginkan. Tapi segala sesuatunya indah pada waktunya. Proses yang dia taruh untuk saudara dan saya. Tidak ada satu rancangan kecelakaan. Semuanya mendatangkan kebaikan. Amin. Sekalipun itu pahit. Nanti saya tutup dengan kesaksian saya dengan begitu cepat. Sekalipun kesannya pahit banget. Tapi ujungnya manis indah pada waktunya. Jadi kita harus penuh dengan kesadaran diri datang sama Tuhan. Amin. Nah, selain itu saudara, kita lanjut di ayat datang pada Yesus dengan kesadaran diri, ayat 13 bagian A. Dan berteriak. Lah, ini toh Pak, berteriak. Nah, saudara, lihat konteksnya dulu. Kenapa mereka berteriak?
Kalau mereka dekat berteriak itu kurang ajar. Karena posisinya jauh makanya mereka berteriak. Yang jadi satu pertanyaan, kalau mereka berteriak otomatis itu memancing massa di sekitarnya akan fokus dengan orang kusta ini. Betul nggak? Nah sedangkan orang kusta ini adalah orang yang tersingkirkan, terbuang. Nah bisa-bisa mereka dilempari batu sama orang. Nah ini yang menjadi perenungan kita. Orang yang datang pada Yesus selain kesadaran diri harus berani menghadapi masalah, tantangan. Kenapa mereka berani berteriak? Mereka tahu sekuensinya apa kalau mereka berteriak. Pasti mereka akan dilempar batu lah, diusir lah. Betul? Nah orang datang pada Yesus, jangan takut menghadapi masalah. Ya, saya dulu sering pelayanan kayak di luar ya daerah lah. Suatu saat diajak Bapak Gembala daripada gereja tersebut kunjungi jemaat yang udah lama nggak beribadah, dikunjungi lah. Terus istrinya beribadah, suaminya nggak, udah lama. Terus kunjungi, Pak kenapa kok sekarang nggak beribadah, kok hanya ibu? Ya Pak, saya biar ibu aja yang beribadah, saya sibuk, ini Tuhan kasih saya berkat, saya lagi ngerjain ini kerjaan, kalau bukan saya yang handle nggak bisa. Dia tahu loh itu berkat Tuhan loh, ya nggak bisa gitu. Terus saya juga ngomong sama ibu, ya kalau beribadah bolehlah, tapi jangan dekat-dekat sama Yesus, nanti banyak masalah. Kurang ajar orang ini. Bikinku telinga kuping saya ini panas banget. Sepertinya Yesus itu biang buat masalah. Gitu. Orang seperti ini nggak mengerti anugerah Tuhan. Justru orang datang pada Yesus harus berani menghadapi masalah. Amin. Jangan takut masalah, karena masalah itu berkat. Masalah itu mendatangkan kebaikan. Masalah itu kita next level. Masalah itu untuk membawa kita terbang jauh lebih tinggi bagai burung Raja Wali. Amin. Saudara, manusia tanpa masalah, amit-amit, saya percaya gereja di tempat ini gak akan ada. Kalau andai tembok-tembok di rumah sakit, tembok-tembok di penjara itu boleh berbicara, ada begitu banyak orang mengenal Yesus karena masalah. Amin. Manusia gak ada masalah, sombongnya amit-amit manusia ini. Bisa hidupmu baik semua, keluargamu baik, pekerjaanmu baik, kesehatanmu baik, pasangan hidupmu baik, keluargamu semua baik. Buat apa aku datang gereja? Nanti aja kalau aku dapat masalah baru cari Yesus. Itu penyakit manusia. Untung-untung masih ingat Yesus. Makanya masalah itu membuat kita melihat karya Tuhan. Membuat kita melihat kebaikan Tuhan. Kalau engkau punya masalah cari manusia makin ditendang loh. Bener. Makin direndahkan, makin dikucilkan. Dari jauh aja dia udah tutup pintu, udah tutup jendela. Itu pasti mau ngutang. Tapi lu cari Yesus dari jauh, Yesus sudah memanggilmu. Datanglah kepadaku. Yang letih lesu beban berat. Amin. Sebab itu datang pada Yesus harus berani. Menghadapi masalah. Jangan takut masalah. Coba tepuk kanan kirimu. Jangan takut menghadapi masalah. Amin. Masalah itu berkat. Haleluya. Ya, nah. Yang ketiga, saudara. Bagian B dikatakan apa? Yesus guru kasihani kami. Nah, saudara, kalau di sini dia sudah panggil Yesus guru kasihani kami, berarti ke-10 orang kusta ini sebelum menjumpai Yesus mereka sudah tahu siapa Yesus, betul nggak? Garis besarnya dia tahu. Yesus pembuat mujizat. Mungkin garis besarnya gitu. Nah, yang jadi konteks masalah ke-10 orang kusta ini apa? Penyakitnya kan. Nah, kenapa dia katakan Yesus guru kasihani kami? Kalau bicara kasihan itu kan lebar, luas. Apa yang dikasihani? Yang dikasihani kantongnya. Apanya? Saudara. Sebab itu saudara. Yesus guru kasihani kami. Saya coba merenungkan. Kenapa mereka kok katakan Yesus kasihani kami? Kenapa? Enggak Yesus guru sembuhkan kami. Kenapa?
Harusnya kan sembuhkan kami, bukan kasihani kami. Ya, kalau kita lihat dalam pengobatan-pengobatan, ya kita ke pengobatan apapun, ke dokter, Pak, dok tolong sembuhkan saya. Pasti kan konteksnya pengen sembuh, bukan kasihan, itu kan luas. Nah, di sini saudara, orang datang pada Yesus. Ya, selain berani menghadapi masalah, ya kita coba merenungkan. Saudara lihat keterbatasan fisik saya. Saudara tahu seorang motivator kelas dunia namanya Nick Vujicic yang ada di Australia. Saya berapa kali berpartner dengan dia dalam satu event pelayanan di Australia, di Melbourne, sama itu ada 3 kali, di Indonesia sekali sama dia, di Jakarta waktu itu juga. Nah, saudara, saya mau tanya, saudara sedang melihat Nick seperti itu dengan kondisi yang seperti itu, dengan sudah menjadi motivator. Coba kalau Nick itu orang yang di pinggir jalan, apa yang dalam pikir saudara? Kasihan ya orang ini kayak begini ya kondisinya. Gimana? Tapi Nick luar biasa. Saudara, mampu gak Yesus kasih tangan buat Nick? Mampukah Yesus kasih kaki buat Nick? Mampu kan? Mampu gak Yesus kasih kaki buat Lukas Pohan? Mampu. Gak ada yang mustahil bagi dia. Amin. Saudara, bagi Yesus mujizat itu kecil. Seperti membalikan tangan. Gak perlu waktu yang lama. Saudara, saya mau katakan. Dulu, kalau ada KKR kesembuhan, yang namanya hamba Tuhan dari ujung dunia sampai ujung tanah, saya datang. Saya menyaksikan kesembuhan terjadi. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Tapi saya lihat, kok saya gak sembuh ya? Yang kesel apa saudara? Orang yang ngajak saya digini, itu loh mata lu lihat. Saya di mata-matain, mata lu itu lihat. Mana imanmu? Orang itu bisa sembuh, kamu gak sembuh. Kamu gak punya iman. Saudara, otomatis kalau orang datang ke tempat KKR kesembuhan, orang pinginnya sembuh, bukan kepingin apa. Penghakiman itu datang. Tapi ketika saya mengerti, ketika saya hidup dalam Tuhan, sungguh-sungguh saya mengerti. Bagi Tuhan itu mujizat itu soal perkara yang kecil. Justru engkau datang pada Yesus, engkau mengikut Yesus, harus mengharapkan perkara-perkara yang luar biasa. Lebih daripada penyelesaian masalah dalam hidupmu. Lebih daripada apa yang kau minta. Lebih apa yang kau kehendaki dalam hidupmu. Dia akan buat sesuatu yang spektakuler di dalam hidupmu. Saudara, saya mengalami banyak hal dalam hidup saya. Sampai saya bisa seperti ini. Semua karena Yesus. Saudara lihat dengan keterbatasan saya. Ya, saya bisa mendriver mobil. Setinggi apapun saya bisa bawa. Tanpa dimodifikasi sedikit apapun. Tanpa ditambahi alat apapun. Saya bisa bawa mobil itu. Kecuali truk gak pernah coba. Karena gak ada keinginan itu jadi supir truk. Hebat gak Yesus? Kalau cuma hanya kaki, mampu. Justru Yesus ingin buat sesuatu dalam hidup saudara dan saya. Sesuatu yang spesial. Amin. Jadi jangan pernah membatasi kuasa Yesus dengan apa yang kau pikirkan dalam hidupmu. Sebab itu kau datang kepada Yesus harus mengharapkan perkara yang luar biasa. Bukan hanya penyelesaian masalahmu. Bukan persoalanmu, pergumulanmu, penyakitmu. Bagi Tuhan itu kecil. Tapi Tuhan ingin memakai apa yang ada dalam hidupmu untuk melihatkan dunia. Apa yang direndahkan manusia, Tuhan yang meninggikan. Apa yang bodoh bagi dunia, itu yang dipilih Allah. Saudara, saya orang yang tidak pernah duduk bangku sekolah dari kecil. Bahkan ketika saya menjadi hamba Tuhan, saya ingin melanjutkan sekolah teologi. Saya ditolak berapa sekolah teologi di Surabaya karena tidak punya ijazah terakhir. Ya, karena saya dari kecil nggak pernah sekolah. Nah, satu, saya harus punya rekomendasi dari seorang pembapaan rohani yang membawa saya untuk merekomend supaya saya bisa. Tapi hari ini penawaran untuk sekolah Alkitab buat saya itu banyak, sampai mau gelar dokter S. Teler, S. Rujak, itu ada semua.
Tapi saya bilang, enggak. Saya enggak cari gelar manusia, saya melayani Tuhan. Saya bukan melayani manusia. Saudara, saya disandingkan dengan para hamba Tuhan yang besar dalam satu event pelayanan. Sampai mereka bilang, tanya saya lulusan STT dari mana? Saya bilang, iya saya STH Pak, selesai terima honor. Saudara, apa yang bagimu gak mungkin, bagi dia itu mungkin. Itu yang pertama, datang pada Yesus dengan 3 hal. Yang pertama apa? Ayo. Kesadaran diri, berani menghadapi masalah, dan berharap perkara yang luar biasa. Jangan biasa-biasa aja. Iblis bisa buat masalah dalam hidupmu selesai dalam sejenak. Betul? Iblis mampu memberkati engkau dalam sedetik. Tapi iblis gak bisa buat sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Karena hanya Allah milik dalam hidupmu yang bisa buat engkau luar biasa. Sebab itu jangan saudara membatasi kuasa Tuhan, datang pada Yesus. Harus mengharapkan perkara yang ajaib. Supaya orang akan terheran-heran, siapa di dalam dirimu, ada Yesus dalam dirimu. Amin. Yang kedua saudara, dengan sangat cepat. Ayat 14, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Dan seorang mereka jadi tahir. Nah, ayat 14 dikatakan, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah perlihatkan dirimu pada imam-imam. Sementara mereka pergi tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saudara, yang kedua, kunci kedua bagaimana kita ingin mengalami kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan. Yang pertama, datang menjumpai Yesus dengan 3 hal. Yang kedua saudara, kita lihat ke 10 orang kusta ini. Mereka pergi enggak? Apa yang dikatakan Yesus? Mereka ada berargumen nggak pada Yesus? Kalau di sini konteksnya nggak ada loh. Harusnya kalau Yesus suruh mereka pergi, harusnya mereka pergi. Tapi harusnya mereka nggak pergi dulu. Mereka tanya, Yesus, pergi itu urusan gampang. Bersaksi tentang apa yang terjadi dalam hidup saya itu perkara yang mudah. Nah, mujizat ini bagaimana? Loh, apa yang mau saya saksikan? Harusnya ke 10 orang kusta ini kan ngomong seperti itu sama Yesus. Kapan Yesus kau sembuhkan saya? Kapan? Sejam lagi, 2 jam lagi, 3 jam lagi atau berapa? Tapi gak ada perkataan seperti itu. Artinya mereka melangkah dengan iman. Nah, orang melangkah dengan iman, yang pertama saudara, kita harus tahu orang yang melangkah dengan iman itu berbicara tentang ketaatan. Dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 36, saudara catat saja dengan sangat cepat karena waktu terbatas, nanti saya akan bersaksi. Ya, dikatakan taat. Barang siapa yang tidak taat, dia tidak akan memperoleh hidup, saudara. Ketaatan, orang melangkah dengan iman harus taat. Tidak ada babi babusi apa, tidak ada. Taat saja. Yesus suruh pergi, dia pergi. Itu orang melangkah dengan iman dengan taat. Banyak orang melangkah dengan iman tapi nggak taat. Banyak cincong, banyak tanya. Tuhan, kapan aku sembuh? Tuhan, kapan persoalanku diselesaikan? Tapi mereka melangkah dengan iman dengan ketaatan. Yang kedua, orang yang melangkah dengan iman, mereka mengerti kehendak Tuhan. Kehendakku bukan kehendak Tuhan. Amin. Semua ada waktunya Tuhan. Amin. Nah, yang ketiga berbicara semua ada waktunya Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan, mengerti waktunya Tuhan. Mereka tidak ada berargumen dengan Yesus. Yesus, kapan sembuh? Nah, ini aja kayak begini saya jalan, gimana saya mau ke imam-imam, suruh menyaksikan ke imam-imam. Bisa-bisa dilempar batu, Yesus belum sembuh disuruh bersaksi. Apanya yang disaksikan? Itu kan yang sering jadi pertanyaan kita. Gimana Tuhan saya mau melayani Tuhan?
Gimana saya mau begini? Hidup saya aja belum begini, belum begitu. Saudara, kalau engkau melihat ukuran manusia nggak akan bisa engkau menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Ya. Manusia itu ya selalu menyacat yang tidak sempurna. Selalu melihat harus sempurna, perfect. No. Bagi Yesus, ketika kau mengerti kehendaknya, itu sudah cukup. Dan mengerti waktunya Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayo dengan sangat cepat kita lanjut. Ayat 15, orang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sampai memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungguh di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Yang ketiga adalah ini 10 orang disuruh pergi. Di tengah jalan mereka mengalami mujizat, kesembuhan. Nah, tapi satu orang asing ya, satu orang Samaria ini kembali kepada Yesus. Mereka satu orang ini enggak melanjutkan mengikut 9 orang ini. 9 lawan 1. Dia lebih memilih balik kepada Yesus. Ini berarti orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan. Nah, orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan itu seperti apa, saudara? Mereka punya prinsip dalam kebenaran. Sekali iya di atas iya, sekali tidak di atas tidak. Mereka tidak mengikuti 9 orang ini. Satu orang Samaria tidak ikuti 9 orang ini. Bisa aja 9 orang ini bilang, ngapain sih lu balik sama Yesus? Yesus kan tadi suruh kita bersaksi ke imam-imam. Udah kita, kan bertahun-tahun kita sudah menderita dengan keadaan kita. Hari ini kita udah ngalami mujizat. Kita tinggal bersaksi ke imam-imam. Kita nikmati hidup kita, kita ucapan syukur, kita rayakan kemenangan ini. Tanpa melibatkan Tuhan, tanpa ingat siapa penyembuhnya. Tapi satu orang Samaria ini, dia memilih kembali kepada Yesus. Ada berapa banyak orang sudah ditolong Tuhan. Jalannya mulai mengarah jalan ke lain. Udah merasa fine hidupnya. Lupain Tuhan. Beribadah, ya asal-asalan. Tapi satu orang Samaria ini, orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan, punya prinsip dalam kebenaran. Yang kedua, dia orang yang hidup dalam ucapan syukur, saudara. Dia bersyukur sekali atas apa yang dia alami dalam hidupnya, saudara. Dan yang ketiga, dia tetap bersama Yesus. Inilah orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan. Yang pertama adalah punya prinsip dalam kebenaran. Yang kedua hidup dalam ucapan syukur. Yang ketiga adalah tetap bersama dengan Yesus. Biar masalahmu sudah selesai, tetap ada di dalam Yesus. Ya, jangan kalau lagi punya masalah aja cari Tuhan. Ya, ibadah belum dimulai jam 8 udah antri di depan. Giliran masalahnya ditolong. Ya, ibadah udah 9:30 baru datang. Kau bisa jam 10 baru datang. Ya, kalau tugas rajin, tapi kalau ibadah molor. Kalau tugas kan takut ditegur. Enggak loh, enggak, di sini enggak ada kok. Ya, enggak ada yang ngaku. Ya, itu yang ketiga, yang terakhir saudara. Kita lihat ya, yang terakhir ayat 17. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu Yesus berkata pada orang itu, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah saudara, yang keempat, kunci yang keempat, bagaimana kita bisa mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita? Satu orang Samaria ini menyentuh hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kalau kita bisa menyentuh hati Tuhan, apapun yang Tuhan punya pasti diberikan dalam hidupmu. Kalau engkau bisa menyentuh hati orang tuamu, apa yang orang tuamu punya akan diberikan pada hidupmu. Betul? Menyentuh hati Tuhan. Dengan apa? Memprioritaskan Tuhan yang utama dalam hidupmu.
Itu orang yang menyentuh hati Tuhan. Memuliakan Tuhan. Satu orang Samaria ini memuliakan Tuhan. Dan mencari Tuhan sungguh-sungguh. Apa hasilnya, saudara? Dia bukan hanya dapat porsi berkat kesembuhan. Tapi hidup yang diselamatkan. Jangan puas jadi anak Tuhan yang hanya mengalami mujizat, penyelesaian masalah, tapi engkau tidak mengalami keselamatan yang kekal. Belajar dari seorang kusta ini, seorang Samaria ini. Dia boleh mendapat double berkat. Berkat mujizat dan berkat keselamatan. Amin. Nah ini. Saya masih ada waktu berapa menit ini? 5 menit. Wah, dengan sangat cepat ya. Oke, saya tutup dengan kesaksian hidup saya. Nanti kalau to be continue. Siapa percaya pagi hari ini saya bisa pemain keyboard dampingi saya supaya suasananya lebih gimana gitu loh. Supaya nggak garing gitu loh. Ya, kita ibadah itu relax saja. Amin. Hadirat Tuhan akan membawa kita sukacita penuh damai sejahtera. Siapa percaya pagi hari ini bahwa kita punya Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa baiknya, bisa lambaikan tanganmu. Tapi sebagian orang mengatakan, kalau Tuhan Yesus baik dan ada, kenapa Tuhan harus izinkan begitu banyak masalah terjadi dalam dunia ini? Sebagian orang lagi mengatakan, kalau Yesus benar-benar baik dan ada, bukankah Yesus itu hanya sejarah di dalam dongeng agama? Kalau dia ada, kenapa dia izinkan bencana harus terjadi dalam dunia ini? Kan dia bisa menghardik, menghalau. Sebagian orang lagi mengatakan, kalau Yesus benar-benar baik dan ada, kenapa Yesus izinkan ada orang yang memiliki keterbatasan fisik harus ada dalam dunia ini? Buat apa orang dihadirkan dalam dunia itu untuk menderita? Tapi seperti dalam Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 3 di situ menceritakan waktu itu murid-muridnya sedang berjalan dengan Tuhan Yesus melewati seorang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya, Rabi Guru, kenapa orang ini bisa terlahir dengan keadaan seperti ini? Apakah ini dosa orang ini, dosa orang tuanya, sehingga dia terlahir dengan keadaan seperti ini? Yesus menjawab, bukan dosa orang ini, bukan dosa orang tuanya, tapi ada sesuatu pekerjaan-pekerjaan Allah yang mau dinyatakan di dalam diri orang ini. Waktu saya merenungkan firman ini, waktu saya meremakan firman ini, saya merasakan hidup saya sangat berharga di hadapan Tuhan. Dan percaya tidak ada satu orang pun di ruangan ini yang tidak berharga di hadapan Tuhan. Apapun keberadaan kita, apapun kondisi kita, kita semua berharga di hadapan Tuhan. Saudara melihat saya hari ini bisa melayani Tuhan dengan segala keterbatasan saya. Saudara mungkin lihat saya kok penuh dengan sukacita. Sebetulnya saya seperti manusia pada umumnya. Saya pernah putus asa, saya pernah kecewa. Bahkan saya pernah menyalahkan Tuhan dalam hidup ini. Sebetulnya kalau menceritakan kebaikan Tuhan, miracle Tuhan, saya nggak bisa ungkapkan dengan kata-kata. Saya hanya bisa menangis bahwa Yesus terlalu baik dalam hidup saya. Saya lahir dengan keadaan fisik seperti ini, jalan kemana-mana dengan kedua lutut saya untuk berjalan. Namanya ketusuk paku, kena pecah kaca, kena kerikil, kena batu. Itu udah makanan lutut saya. Saya pakai deker, pengalas lutut. Itu baru sekitar 20 tahun dulu gak pernah pakai. Tapi dengan lutut ini Tuhan bisa bawa saya kemana-mana. Dan sekarang karena faktor usia, saya kemana-mana juga pakai mobilitas ini, kursi roda listrik. Nah, selain lahir cacat kaki, saya juga mengalami cacat lain di bagian tubuh saya lainnya. Maaf, saya tidak memiliki tempat penyaluran pembuangan besar seperti orang pada umumnya. Ya, jadi saya tidak punya anus, tidak punya lubang anus. Di samping itu kondisi jantung saya sangat lemah, bisa dibilang jantung bocor. Jadi waktu bayi kalau nangis kenceng itu harus segera diberhentikan. Kalau enggak, ini kukunya bisa hitam, bibirnya bisa biru karena lemah jantung. Nah pada saat itu dokter menangani saya mengatakan pada orang tua saya bahwa anak ini harus segera menjalani operasi untuk pembikinan anus. Nah operasi pembikinan anus ini tidak cukup dilakukan cuma sekali atau 2 kali, harus 3 sampai 4 kali. Operasi pertama dibuatkan tempat penyaluran sementara lewat perut sebelah kiri, baru dibuatkan proses lubang anusnya. Nah itu membutuhkan 3 sampai 4 kali dan ini bukan
operasi kecil, melainkan operasi besar. Dengan kondisi jantung seperti ini, harapan anak ini sangat tipis bisa hidup, kata dokter. Nah, pada saat itu saya percaya seperti dalam firman Tuhan, sejak kandungan Tuhan sudah merancangkan segala yang terbaik. Saya percaya semua karena campur tangan Tuhan, saya bisa melewati operasi itu tahap demi tahap. Sampai operasi yang terakhir, yang keempat, saya sempat mengalami malpraktek. Yaitu tiba-tiba di bagian pembuangan pembuangan ini air kecil itu tersumbat. Jadi susah untuk buang air kencing, susah. Dikira kencing batu. Waktu ke meja operasi untuk kelima kalinya dibuka di bagian saluran pembuangan kecil saya, ternyata itu udah rontokan kapas. Itu menyumbat di bagian saluran pembuangan kecil saya. Jadi saya total 5 kali operasi. Permisi maaf, saya buka. Ini dulu tempat pembuangan sementara. Maaf, dari bawah sampai ke atas ini semua jahitan. Dulu jahitannya kayak obras ya, kayak obras baju. Nah, dari situ saya memiliki tempat, sekarang sudah memiliki tempat penyaluran pembuangan besar seperti orang pada umumnya. Tapi juga nggak seperti orang pada umumnya. Kalau saudara maaf, terasa bisa mau buang air besar bisa terasa bisa nahan. Kalau saya bisa terasa nggak bisa nahan. Kemana-mana harus pakai semacam pampers. Singkat cerita, saya lahir di tengah keluarga yang belum kenal Tuhan pada saat itu. Dari situ orang tua kecewa, terutama ayah saya punya anak kondisi seperti ini. Dari situ dia tidak mengharapkan kehadiran saya di dunia ini dengan keadaan seperti ini. Saya nggak boleh keluar rumah, saya nggak boleh berinteraksi dengan lingkungan luar. Ayah saya sangat malu punya anak kondisi seperti ini. Harapan orang tua pasti anak yang bisa dibanggakan, anak yang bisa untuk menjadi kebanggaan. Anak seperti ini dianggap hanya bisa menyusahkan, merepotkan orang tua. Dari situ saya nggak boleh beradaptasi, otomatis saya nggak disekolahkan. Setiap hari yang saya terima pukulan, siksaan. Singkat cerita, saya hampir mau dibunuh papa saya 2 kali. Ya, hidup saya hancur. Saya mengenal Tuhan Yesus dari usia, saya 3 bersaudara, saya paling kecil, 2 orang. Saya punya 2 orang kakak laki-laki. Yang pertama udah almarhum tahun 2020 kemarin bulan 8. Nah, dari situ singkat cerita saya mengenal Tuhan Yesus. Tuhan kirim seorang asisten rumah tangga, itu orang Kristen, orang Batak juga gitu. Dia bawa saya ke gereja, masukkan saya sekolah minggu. Dia punya anak seusia saya itu pun izin sama orang tua saya, sama mama. Prosesnya panjang, nanti kapan saya ceritakan lebih itu. Dari situ saya merasa di rumah itu seperti neraka. Saya disiksa secara batin maupun mental saya. Saya sering dibentokin kepala, ditembok sama papa saya. Dari situ singkat cerita, usia 11 tahun, 10 menjelang 11 tahun, saya lari dari rumah, saya hidup di jalanan. Saya terlibat dalam hidup saya dilecehkan di tengah jalan, hidup di jalanan. Saya sampai menjadi seorang waria. Saya adalah Miss Waria tahun 98 se-Indonesia. Bisa ditayangkan sedikit? Ya, di next cepet. Gak apa-apa Pak, gak usah. Yang asli aja dilihat. Oke, di next cepet ya. Di next. Oke, thank you untuk multimedianya. Tuhan Yesus berkati. Saudara sudah melihat gambar ini yang hancur. Saya terlibat dalam pengedaran drugs. Saya pemakai drugs. Saya menjual barang drugs. Saya pengedar. Dan saya menjual seorang perempuan. Saya menjadi seorang mucikari. Hidup saya hancur, saudara. Saya hancur sekali. Saya sempat masuk penjara. Bayangin orang kayak gini, hancurnya kayak begitu. Dosanya kayak begitu. Tuhan masih mau pilih. Manusia lihat saya, wah boro-boro, saudara. Itulah hidup saya dipulihkan Tuhan. Proses demi proses sampai saya dipulihkan di keluarga saya, itu perjalanan yang cukup panjang. Nanti next saya saksikan. Ya, biarlah pagi hari ini kita tetap percaya bahwa mujizat Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya. Saya undang bangkit dari tempat dudukmu, saya undang para pemimpin pujian.
Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Katakan dari awal. Yes, Lord. Dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku. Yes, Lord. Percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Katakan dengan iman. Walau ku tak dapat melihat, yes Lord, semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang wajah-Mu. Kau tuntun langkahku, yes Lord. Walau ku tak dapat berharap, ya Yesus, atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap bermandang padamu. Kau ada untukku. Saudara, ketika engkau pagi hari ini menjelang siang hari ini kau datang ke rumah Tuhan, mungkin engkau dalam titik terlemah dalam hidupmu, mungkin engkau dalam titik terendah dalam hidupmu. Percaya pagi hari ini dengan imanmu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, bahwa Dia Allah yang sanggup menyelesaikan segala perkara dalam hidupmu. Kita belajar dari ke-10 orang kusta ini, datang menemui Yesus, melangkah dengan iman, tidak melupakan kebaikan Tuhan dan menyentuh hati Tuhan. Lakukan 4 hal ini dalam hidupmu. Imani bahwa kuasa Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Dan kami percaya pagi hari ini sudah terjadi. Yang lemah sudah dikuatkan, yang terikat sudah dibebaskan, yang terbelenggu sudah dipulihkan. Kami percaya bakal yang sakit sudah mengalami kesembuhan, yang putus asa sudah diberikan pengharapan, yang lemah sudah mengalami kekuatan. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu pada pagi hari ini Bapa. Engkau Allah yang sanggup menyelesaikan segala perkara. Sekalipun hamba-Mu selesai berbicara, Engkau tidak selesai berbicara bagi setiap kami. Berkati kami semua Bapa, berkati gereja-Mu ini Bapa. Kami percaya gereja-Mu, mata-Mu tertuju bagi gereja-Mu ini Bapa. Engkau sedang memakai hamba-Mu Bapa, Pak Rudi Sirega Bapa. Kami percaya ada sesuatu yang dahsyat yang Kau taruh dalam hidupnya, visi misi yang Kau taruh dalam hidupnya Bapa. Tambah-tambahkan hikmat, marifat, pewahyuan di dalam hidupnya Bapa. Pengurapan double portion ada dalam hidupnya. Kemanapun hamba-Mu pergi, tanda-tanda heran ajaib menyertai setiap kehidupannya Bapa. Berkati keluarga, rumah tangga, apa yang dikerjakan Kau buatnya berhasil Bapa. Berkati rekan sekerja Allah di tempat ini juga Bapa. Berikan hati hamba Bapa. Ketika hati hamba itu benar-benar melayani dengan hati hamba, maka jeripaya tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Bapa. Hanya dengan segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Kita akan mendengarkan pengumuman 1 minggu sepekan.
Kalau saudara yang dikasihi Tuhan Yesus pagi hari ini, Shalom. saya percaya pagi hari ini tidak ada satupun yang terlewati dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Amin. Kami mewakili gembala dan seluruh pengerja bahkan jemaat GBBKP Aston mengucapkan terima kasih Pak atas firman yang begitu indah dan kesaksian yang luar biasa yang belum kami dengar hari ini. Ya, kiranya Bapak terus diberikan kesehatan, dimampukan Tuhan menjadi berkat bagi orang banyak dan dibawa sampai ke bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati Pak. Baik saudaraku, kasih nama Tuhan, kita akan mendengar pengumuman 1 minggu ke depan kegiatan gereja kita. Hari Selasa kita tetap ada doa terobosan, yaitu pukul 11 siang melalui aplikasi Zoom. Hari Rabu, perhatikan, khususnya bagi pengerja dan pelayan Tuhan, ada menara doa dilakukan di Ruko Kenari on-site dan online. Dengan catatan saya berharap seluruh pengerja dapat hadir di on-site, yaitu pukul 19 seperti biasa. Infokul, selama bulan Ramadan atau bulan puasa, maka kegiatanku sementara waktu ditiadakan sampai ada pengumuman selanjutnya. Ya. Hari Rabu kita ada doa fajar jam 5 pagi seperti biasa melalui aplikasi Zoom atau online. Hari Minggu diperhatikan lagi, tanggal 2 April 2023 ibadah raya kita kembali di Ruko Kenari THB. Ibadah hanya 1 kali, yaitu pukul 16.00 sampai 17.30. Disertai perjamuan kudus dan sekolah minggu. Demikianlah pengumuman ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan waktunya kita memberi. Kami undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur pagi siang hari ini Tuhan. Kami telah mendengarkan sebagai kebenaran firman-Mu, bahkan kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Kami percaya setiap firman yang ditabur pagi hari tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan memotivasi kami Tuhan untuk semakin setia melakukan kehendak-Mu. Oleh sebab itu kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ini saatnya kami akan memberi untuk memperlebar kerajaan surga. Berkati setiap kami Tuhan yang mengangkat tangan kami tinggi-tinggi ke arah surga Tuhan. Baik persembahan perpuluhan, diakonia, persembahan umum, bahkan rumah Tuhan. Berkati umat-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Apa yang dia kerjakan, yang dia pikirkan, bahkan sedang dia rencanakan Tuhan, buat berhasil. Rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memberi dengan sukacita, dengan ketulusan hati, karena kami tahu ini waktunya kami perlebar kerajaan-Mu Tuhan melalui apa yang kami berikan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, Memberkati rumah tangga suami istri dan anak-anakmu. namun hatiku Memberkati seluruh usaha
kasih Tuhan. Kau tuntun Kami percaya langkahku. Engkau menuntun setiap langkah kami. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari angkat kedua tanganmu. Hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari angkat kedua tanganmu, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Dia. Pulang, terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita dan awan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Yang telah diberkati dan menjadi berkat. Mari sama-sama katakan amin. Amin.